semuanya, tahukah kalian bahwa ketentuan kepabeanan menimbang dari berbagai hal loh? Seperti peraturan perundang-undangan kepabeanan yang selama ini berlaku sudah tidak dapat mengikuti perkembangan perekonomian nasional dalam hubungannya dengan perdagangan internasional. Dan untuk mewujudkan hal-hal tersebut dipandang perlu untuk membentuk undang-undang tentang kepabeanan yang dapat memenuhi perkembangan keadaan dan kebutuhan pelayanan kepabeanan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itu, DPR menetapkan UU Nomor 17 Tahun 2006 sebagai perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini izinkan saya Manda Friska Vianda untuk mewakili kedua teman saya, Alvira dan Hafiz Rafiza Hakim dari kelompok 4 untuk membahas mengenai prinsip-prinsip dasar ketentuan kepabeanan. Bicara mengenai ketentuan kepabeanan, kalian tahu nggak sih ketentuan mana yang mengatur mengenai kepabeanan? Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 2006. Yaps, benar sekali. Terdapat pada pasal 1 UU Nomor 17 Tahun 2006. Ketentuan ini menjelaskan mengenai segala istilah yang ada di kepabeanan. Misalnya, penjelasan kepabeanan itu apa, daerah pabean itu apa, tempat penimbunan berikat itu apa, tarif itu apa, dan masih banyak lagi. Baik, berikutnya kita akan bahas mengenai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Undang-undang ini memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut: keadilan, pemberian insentif, netralitas, kelayakan administrasi, kepentingan penerimaan negara, penerapan pengawasan dan sanksi, wawasan Nusantara, dan praktek kepabeanan internasional. Nah, apa sih yang melatar belakangi perubahan UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan? Jadi, ada dua yang melatar belakangi hal ini. Yang pertama, adanya tuntutan dan masukan dari masyarakat supaya dapat memberikan fasilitas dan perlindungan perdagangan dan industri, mempertegas ketentuan mengenai pidana untuk menangkal pengeludupan, memperberat sanksi terhadap pelanggaran kepabeanan untuk menimbulkan efek jerah, memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mengawasi pengangkutan atas barang tertentu dalam daerah pabean, dan kesetaraan pengenaan sanksi bagi pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang turut serta dalam pelanggaran kepabeanan. Nah, yang kedua, menyesuaikan dengan perjanjian dan konvensi internasional seperti World Trade Organization, Refresh Kyoto Convention, Arusha Declaration, dan Nairobi Convention. Dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor merupakan kegiatan utama yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kegiatan ekspor-impor adalah kunci perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sistem manual administrasi bea dan cukai seringkali lambat dan mengecewakan para pelaku bisnis. Untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing global, Direktorat Bea dan Cukai memperkenalkan Customs Excise Information System and Automation, atau biasa dikenal dengan SEISA 4.0. Sistem ini dirancang untuk mempercepat dan mempermudah proses administrasi ekspor dan impor. Berikut adalah alur proses barang impor. Yang pertama, pengangkutan. Yang kedua, pembongkaran. Yang ketiga, penimbunan. Yang keempat, pemberitahuan impor. Yang kelima, pemeriksaan. Dan yang terakhir, pengeluaran barang. Pengeluaran barang impor. Barang impor dapat dikeluarkan dari kawasan pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan tempat penimbunan sementara setelah dipenuhinya kewajiban pabean untuk A. Diimpor untuk dipakai, yaitu masukkan barang ke dalam daerah pabean dengan tujuan untuk dipakai atau memasukkan barang ke dalam daerah pabean untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia. Barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor untuk dipakai setelah diserahkan pemberitahuan pabean dan dilunasi bea masuknya, diserahkan pemberitahuan pabean dan jaminan. Ketentuan ini memungkinkan importir yang memenuhi persyaratan untuk mengeluarkan barang impor untuk dipakai sebelum lunasi bea masuk yang terutang dengan menyerahkan jaminan. Namun, importir wajib menyelesaikan kewajibannya dalam jangka waktu yang ditetapkan menurut undang-undang ini.
Kemudahan ini diberikan dengan tujuan untuk memperlancar arus barang, diserahkan dokumen pelengkap pabean dan jaminan. B. Diimpor sementara, yaitu impor sementara adalah pemasukan barang impor ke dalam daerah pabean yang benar-benar dimasukkan untuk diekspor kembali dalam jangka waktu paling lama 3 tahun. C. Ditimbun di tempat penimbunan berikat, yaitu barang yang ditimbun di tempat atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk. D. Diangkut ke tempat penimbunan sementara di kawasan pabean lainnya, yaitu barang yang ditimbun di bangunan atau di lapangan atau di tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menunggu pemuatan atau pengeluarannya. E. Diangkut terus atau diangkut lanjut. Barang diangkut terus yaitu barang yang diangkut dengan sarana pengangkut melalui kantor pabean tanpa dilakukan pembongkaran terlebih dahulu. F. Diekspor kembali. Diekspor kembali antara lain 1. Pengiriman kembali barang impor keluar daerah pabean karena ternyata tidak sesuai dengan yang dipesan. 2. Oleh karena suatu ketentuan baru dari pemerintah tidak boleh diimpor ke dalam daerah pabean. Sekian video dari kami mengenai prosedur pengeluaran barang. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.